Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugianti dan adapun rekan saya yaitu Hasriana dan Aldi. Kami dari kelompok 4. Adapun materi kami mengenai pemeriksaan pajak dan surat ketetapan pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan umum dan negara. Maka dari itu pajak bersifat wajib bagi setiap orang yang ada di dalam negara, baik itu warga negara Indonesia ataupun warga negara asing. Sedangkan pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun serta mengelola data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif serta profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Nah, adapun tujuan pemeriksaan pajak yang pertama itu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan yang kedua untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian tahapan pemeriksaan dimulai dengan penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan atau pengiriman surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor dalam hal khusus, misalnya kondisi pandemi saat ini, seperti saat ini gitu. Pemeriksaan dapat dilakukan secara daring. Hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada wajib pajak melalui surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan mencantumkan dasar hukum atas temuan tersebut. Pemeriksaan dalam pengujian keputusan wajib pajak diakhiri dengan pembuatan laporan hasil pemeriksaan dan produk hukum yang dapat berupa yang pertama itu SKPKB atau surat ketetapan pajak kurang bayar, yang kedua itu SKPKBT atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan yang ketiga itu SKPN atau surat ketetapan pajak nilai, dan yang keempat SKPLB atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Nah, itulah materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Hasriana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasriana selaku pemateri kedua. Materi pertama itu hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini terbagi menjadi dua, yaitu hak wajib pajak berhak dan wajib pajak berkewajiban. Wajib pajak berhak yaitu yang pertama itu meminta pemeriksaan pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal dan surat pemerintah pemeriksaan. Yang kedua, memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan. Yang ketiga, memperlihatkan surat hasil perubahan tim pemeriksaan apabila suatu keanggotaan mengalami perubahan. Yang keempat, memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan. Bagian B itu menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Bagian C itu menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan bersama dengan pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan. Bagian D itu mengajukan permohonan quality asuransi pemeriksaan dalam hal belum disepakati dasar hukum koreksi pemeriksaan, dan memberikan guna kelancaran pemeriksaan yang berupa peralatan atas biaya wajib pajak apabila secara elektronik. Bagian kedua itu wajib pajak berkewajiban. Wajib pajak berkewajiban ini ada beberapa bagiannya, itu yang pertama, memenuhi panggilan atau datang menghadiri pemeriksaan tepat waktu. Selanjutnya itu memperlihatkan atau menyajikan dokumen yang menjadi dasar perhitungan penghasilan. Yang selanjutnya itu memberikan kesempatan untuk mengakses dan mengunduh data yang dikelola secara elektronik, dan memberikan kesempatan tim pemeriksaan untuk memasuki dan memeriksa ruangan yang menjadi tempat penyimpanan dokumen serta meminjamkan. Selanjutnya itu memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan yang dapat berupa menyediakan tenaga kerja dan atau peralatan atas biaya wajib pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan atau keahlian khusus. Yang kedua itu memberikan bantuan kepada tim pemeriksaan untuk membuka barang bergerak dan atau tidak bergerak.
Dengan ketiga itu menyediakan ruangan khusus dalam hal pemeriksaan dilakukan tempat wajib pajak. Bagian F yaitu meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik. Bagian G yaitu menyampaikan tanggapan secara tertulis atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan memberikan keterangan lisan atau tulisan yang diperlukan. Bagian D yaitu lingkungan pemeriksaan. Berdasarkan ruang lingkup jenis-jenis pemeriksaan sebagaimana disebutkan di atas dapat dibedakan menjadi pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor dilakukan dalam rangka dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang menjadi 6 bulan yang dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang menjadi 8 bulan yang dihitung sejak tanggal surat pemerintahan pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu hasil pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, dan nihil. Berdasarkan pemeriksaan, jenis-jenis ketetapan yang akan dikeluarkan adalah surat keterangan pajak, lebih bayar atau SKPLB, surat keterangan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat keterangan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, dan surat keterangan pajak nil atau SKPN. Di samping itu dapat diterbitkan pula surat tagihan pajak atau STP dan dalam hal dikenakannya sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan tabel. Maka sanksi administrasi yang ada dalam surat keterangan pajak disajikan dalam uraian di bawah ini. Adapun bagian selanjutnya yaitu surat ketetapan pajak. Dalam keadaan tertentu, otoritas pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak untuk menyatakan besar pajak terutang menurut penghitungannya sendiri. Hasil penghitungan tersebut dapat saja berbeda dengan perhitungan wajib pajak. Adapun surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh otoritas pajak atau bermacam-macam, dalam hal ini tidak semua surat ketetapan pajak mengharuskan wajib pajak untuk menambah uang keluar. Ada pula kondisi di mana wajib pajak justru dinyatakan lebih bayar sehingga berhak mendapatkan restitusi pajak. Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP, surat keterangan pajak adalah surat keterangan yang meliputi surat keterangan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat keterangan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, surat keterangan pajak nihil atau SKPN, atau surat keterangan pajak bayar atau SKPLB, pajak bayar atau SKPLB. Pada prinsipnya, sebagaimana diatur dalam pasal 12 Undang-Undang KUP, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menguntungkan pada adanya surat keterangan pajak.
Sistem ini dikenal sebagai sistem ini dikenal dengan sebutan self assessment, di mana wajib pajak sendiri yang menghitung, menyalur dan melaporkan pajak terutang dalam surat pemberitahuan atau SPT masa maupun SPT 1 tahun. Adapun SKBT merupakan produk pemeriksaan ulang. SKP KBT menentukan ulang tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemeriksaan ini hanya dapat dilakukan dalam hal ada data baru atau novum atau keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak sendiri. SPKBT berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 183/PMK 03/2015 tentang perubahan atas PMK nomor 145/PMK 03/2012 tentang tata cara penerbitan surat ketetapan pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan hasil pemeriksaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.